Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya ingin memberikan materi tentang pembelajaran. Untuk kalian semuanya, khususnya para generasi muda, yuk kita tetap semangat untuk terus belajar agar kita bisa berkarya dan berkontribusi untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Namun, pembelajaran tidak sama dengan pendidikan, tetapi sulit untuk dipisahkan. Pendidikan dan pembelajaran sangatlah berbeda. Ada 3 perbedaan antara pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama adalah 1. Kalau pendidikan lebih menekankan pembentukan manusia, sikap, karakter, dan nilai-nilainya. Sedangkan pembelajaran lebih menekankan pada penguasaan wawasan dan pengetahuan bidang tertentu. Yang kedua, kalau pendidikan waktunya relatif lebih lama atau panjang, sedangkan kalau pembelajaran waktunya relatif lebih singkat atau pendek. Yang ketiga, kalau pendidikan metodenya bersifat psikologis dan pendekatan secara manusia, sedangkan pembelajaran metodenya bersifat rasional, teknis, dan praktis. Selanjutnya, hakikat belajar. Di sini dijelaskan hakikat belajar adalah proses interaksi terhadap situasi semua yang ada di sekitar kita. Belajar sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat dari pengalaman melalui proses melihat, mendengar, mengamati, dan memahami. Jadi maksudnya hakikat belajar adalah interaksi yang ada di sekitar kita dari pengalaman sebelumnya agar mencapai tujuan melalui proses mendengar, melihat, mengamati, ataupun memahami. Oleh karena itu, guru harus berperan sebagai motor penggerak agar terjadinya aktivitas belajar dengan baik. Adapun guru sebagai motor penggerak ada 5. Yang pertama adalah guru sebagai motivator agar bisa mensupport anak-anak bisa belajar dengan baik. Lalu yang kedua, guru sebagai fasilitator, ya, di mana guru bisa memfasilitasi anak-anak belajar apa yang harus dibelajarkan. Yang ketiga, guru harus bisa sebagai organisator, di mana guru bisa memanage anak-anak biar bisa belajar dengan tertib dan nyaman. Lalu yang keempat, guru juga sebagai memonitor, melihat proses belajarnya anak-anak. Dan yang kelima, terakhir, guru harus juga sebagai evaluator, di mana guru bisa melihat hasil dari proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, proses pembelajaran.
di mana di sini dijelaskan proses pembelajaran, yaitu ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah proses pembelajaran persiapan, di mana kita bisa menyiapkan peserta belajar agar bisa belajar dengan baik. Tujuannya adalah agar memberikan minat belajar dan memberi perasaan positif kepada peserta belajar mengenai pengalaman yang akan datang. Lalu yang kedua adalah proses pembelajaran penyampaian, di mana mempertemukan peserta belajar kepada materi belajar secara positif dan menarik. Di sini tujuannya agar membantu peserta belajar dalam menemukan materi yang baru dengan cara menarik, menyenangkan, dan juga relevan. Lalu selanjutnya proses pembelajaran yang ketiga, yaitu proses pembelajaran latihan, di mana siklus ini adalah proses pembelajaran yang sangat berpengaruh besar terhadap peserta belajar, karena mereka akan melihat dari pengalaman belajar itu sendiri, di mana tujuannya adalah membantu pelatihan peserta belajar agar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka baru dapatkan. Dan yang keempat adalah proses pembelajaran penampilan hasil belajar, di mana proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, kearifan menjadi suatu tindakan, di mana tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan kepada peserta belajar. Nah, teori pembelajaran ini mempunyai beberapa teori, antara lain teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah teori tentang perkembangan perilaku manusia, yang dimana dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh pelajar pada saat menerima rangsangan atau stimulus dari luar. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran, yang dikenal sebagai aliran behavioristik, di mana aliran behavioristik ini menekankan kepada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil dari belajar itu sendiri. Selanjutnya teori belajar humanistik, di mana teori belajar humanistik ini adalah salah satu teori mengenai tentang proses memanusiakan manusia, yang dimana seorang individu dapat menerapkan, mengaktualisasikan dirinya, yang artinya adalah manusia dapat menggali kemampuan dirinya sendiri agar bisa diterapkan kepada lingkungan dan sekitarnya. Tetapi belajar ini bisa dianggap berhasil apabila si belajar bisa memahami lingkungan dan kondisi dirinya sendiri. Hal ini penting
bagi proses pembelajaran. Karena proses pembelajaran humanisme ini harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik dan benar. Motivasi ini juga bisa berasal dari dalam diri sendiri ataupun dari luar seperti guru sebagai fasilitator. Selanjutnya, teori kognitivisme. Teori kognitivisme adalah salah satu teori yang menekankan kepada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi pada diri sendiri sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya. Agar memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif akan selalu membekas di pikirannya mereka. Selanjutnya, teori pembelajaran konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah suatu teori pembelajaran yang mempunyai sifat generatif. Yang dimaksud sifat generatif di sini dijelaskan yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajarinya. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, melainkan karena selama ini merupakan himpunan dari pembinaan pengalaman demi pengalaman. Inilah yang menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan dirinya sebagai mengingatkan memori yang ada di dalam diri siswa tersebut. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kemudahan untuk proses dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka dirinya sendiri untuk bisa belajar. Itulah sedikit materi mengenai pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan jangan pernah bosan untuk terus belajar, yang dimana bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.